Halo Bu Agnes dan teman-teman semua, saya Cindy Gupitasari. Di sini saya akan mempresentasikan buku cerita yang telah saya buat dengan judul Pancasila itu Laku atau Pancasila itu Perilaku. Cerita ini didesain bergambar untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Ilustrasi saya letakkan di sisi atas menggunakan setengah halaman ataupun satu halaman penuh menyesuaikan paragraf yang saya tulis. Muatan pelajaran pada buku cerita yaitu pendidikan kewarganegaraan memenuhi KD 3.1 yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cerita berisi tentang masyarakat modern dengan latar tempat di sekolah, yaitu menempatkan anak sebagai peserta didik dengan keberagaman budaya dan di rumah sebagai anak. Harapannya setelah membaca cerita, peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ini memenuhi C1, kemudian mengidentifikasi sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ini memenuhi C1. Lalu menyebutkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ini memenuhi C1. Selanjutnya menyebutkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ini memenuhi C1. Kemudian membandingkan nilai yang termuat dalam sila Pancasila. Ini memenuhi C2. Lalu menjelaskan hubungan nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Ini memenuhi C2. Menilai perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Pancasila. Ini memenuhi C3. Selanjutnya, menganalisis perilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Pancasila. Ini memenuhi C4. Lalu menyimpulkan tindakan yang harus dilakukan dalam menjunjung tinggi nilai Pancasila. Ini memenuhi C5. Selanjutnya, menghubungkan tindakan untuk menjunjung nilai Pancasila pada era modern. Ini memenuhi C6. Salah satu cerita yang akan saya sajikan dalam buku gambar ini atau sudah saya buat tentang kisah yang berkaitan dengan Pancasila pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya akan menggunakan peristiwa ini sebagai peristiwa yang bermakna yang sangat jarang diangkat sebagai peristiwa umum, yaitu memandang anak sebagai subjek yang merdeka dan menyempurna. Jadi dalam buku cerita ini dikisahkan tentang Giral yang berasal dari keluarga yang kaya raya dan memiliki kecenderungan untuk individualis karena tergolong sebagai masyarakat modern. Sedangkan Jalu dari keluarga berkecukupan yang terbiasa hidup sederhana. Orang tua Giral adalah orang tua yang sangat sibuk, sehingga selalu menuruti keinginan ataupun permintaan dari Giral tanpa memberikan waktu untuk memberi perhatian kepada Giral. Jika ada, itu pun hanya sebentar, sedangkan Jalu tumbuh bersama dengan orang tua yang selalu memberikan perhatian kepada Jalu. Orang tua Jalu memberi kesempatan kepada Jalu untuk mengembangkan bakat dan potensinya melalui berbagai kegiatan. Juga orang tua Jalu menemani Jalu dalam prosesnya hingga ia berhasil memperoleh prestasi yang luar biasa. Hanya saja ia menjadi sangat sombong karena terbiasa untuk mendapat pujian. Jalu terus tumbuh dengan pengetahuan dan pengalaman baru. Tetapi dalam salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah, ia tidak terlalu mahir sehingga tetap memerlukan bantuan dari teman sebaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah ataupun tugas yang diberikan oleh gurunya. Di sini ada peran serta Giral yang membantu Jalu untuk memperoleh nilai yang baik. Seperti inilah salah satu contoh peristiwa yang saya sajikan di dalam buku cerita ini. Ide cerita secara lengkap adalah memuat Pancasila sila pertama hingga sila kelima. Pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, praktiknya adalah menyadari bahwa segala hal yang tersedia di alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang merupakan sumber belajar yang tak terbatas. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, praktiknya adalah memandang anak sebagai subjek yang merdeka dan menyempurna. Kemudian pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, praktiknya yaitu terciptanya
ruang-ruang kolaborasi antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Praktiknya yaitu semua pihak memiliki kesempatan seluas-luasnya atau kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, dan ide melalui duduk bersama atau forum diskusi. Lalu untuk sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, praktiknya adalah pendidikan di era merdeka mesti kontekstual, sehingga membawa pelaku belajarnya atau peserta didiknya begitu melihat sesuatu dengan tidak menyeragamkan, namun sesuai konteks dan kondisi masing-masing lingkungan atau lingkungan dari peserta didik. Sinopsis pada buku cerita yang telah saya buat yaitu Gerald adalah sahabat Jalu, meski cerdas, namun ia pemalas. Tetapi hal itu sama sekali tidak membuatnya selalu mendapat nilai merah. Ia adalah siswa yang tekun mencatat di kelas. Ia juga banyak membantu Jalu, terutama untuk pekerjaan rumah atau PR. Terkadang mereka bertengkar karena salah satu dari mereka tidak mau mengalah, tetapi itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang keluarga. Gerald berasal dari keluarga kaya raya yang individualis, sedangkan Jalu dari keluarga berkecukupan yang terbiasa hidup sederhana. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari simak buku cerita ini hingga akhir. Kira-kira seperti itu sinopsis yang telah saya buat pada buku cerita ini. Baik, ini adalah desain cover dari buku cerita yang saya buat dengan judul Pancasila itu laku atau Pancasila itu perilaku. Ini saya gambarkan bahwa mereka sedang bermain di tanah lapang dengan 4 tokoh. Ini ada Gerald, kemudian ada Kalani, Jalu, dan Rendra. Halaman selanjutnya saya buat untuk mereka menuliskan nama dari pemilik buku cerita. Halaman berikutnya ini adalah perkenalan tokoh. Ada Gerald, ada Kalani, ada Jalu, dan ada Rendra dengan karakter mereka masing-masing. Selanjutnya, ini adalah perkenalan tokoh. Ada Pak Jaka sebagai ayah Jalu, Bu Yati sebagai ibu Jalu, dan Pak Teja sebagai guru kelas dari Gerald, Kalani, Jalu, dan Rendra. Halaman selanjutnya ini saya menggambarkan bahwa mereka sedang bermain di tanah lapang, kemudian panas tampak terik, dan salah satu dari mereka ini mengajak untuk membeli es krim. Tetapi Jalu ternyata belum bawa uang, dan pada waktu tersebut orang tuanya belum pulang, sehingga ia tidak bisa meminta uang. Dan ternyata ini Kalani berbaik hati, ia menawarkan uang yang ia bawa untuk dipinjamkan kepada Jalu untuk membeli es krim. Jalu sangat terkejut dan merasa senang. Ia berterima kasih kepada Kalani. Di halaman berikutnya ini mereka berempat sedang menuju ke warung untuk membeli es krim. Kemudian ada kucing yang tiba-tiba melompat dari semak-semak dan mereka terkejut. Sesampainya di warung, mereka berjumpa dengan penjaga warung tersebut, ya, bertemu dengan bapak tua menggunakan topi paket yang agak lusuh. Kemudian bapak ini juga menggunakan kursi roda. Salah satu dari mereka ini menanyakan tentang es krim rasa baru, rasa coklat. Dan kebetulan ada es krim yang baru datang di dalam freezer. Kemudian bapak ini segera menunjukkan es krim yang baru tersebut. Di sini Kalani sedang mengangkat es krim yang dimaksudkan, es krim baru rasa coklat. Kemudian teman-temannya ini mengamati. Di sini ini mereka sedang belajar tentang suhu, bahwa es yang tadinya itu cairan hanya berbentuk seperti air begitu, krim coklat, bisa menjadi beku dengan suhu negatif 17 derajat Celcius. Ini berkaitan dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu bahwa alam semesta ataupun lingkungan sekitar mereka adalah sumber belajar yang tak terbatas. Sehingga mereka itu bisa belajar tidak hanya di sekolah, tetapi bisa belajar di mana saja, kapan saja,
dan dengan siapa saja. Di sini, ini Kalani teringat dengan adik Jalu. Ia menawari juga bagaimana jika adik Jalu diberikan es krim dengan uang dari Kalani. Kemudian Jalu berterima kasih tapi menolak karena adik Jalu ini kebetulan sedang tumbuh giginya, sehingga memang sengaja untuk tidak diberikan agar giginya tidak sakit. Kemudian setelah mereka membeli es krim yang mereka inginkan masing-masing, mereka pulang kembali ke rumahnya. Dan berakhirlah babak yang pertama. Selanjutnya masuk pada babak yang kedua. Jadi pada sore hari mereka kembali bermain, tetapi cuaca di luar itu tampak mendung, sehingga khawatir jika kehujanan saat sedang bermain di luar. Akhirnya Jalu mengajak teman-temannya tadi untuk bermain dan belajar di dalam rumahnya. Rumah Jalu itu memiliki ruang tamu yang tampak luas, sehingga mereka bisa duduk di tengah ruang tamu tersebut. Selanjutnya, di sini mereka membahas tentang PR. Kebetulan Gerald itu tadi mencatat tentang PR yang diberikan oleh Pak Teja ketika di sekolah. Dan tetapi buku tersebut dipinjam oleh Jalu. Akhirnya Gerald meminta Jalu untuk mengambil buku catatan milik Gerald yang telah dipinjam Jalu. Jalu pun bergegas untuk berdiri dan mengambil buku catatan. Ini dia mengambil di atas meja belajarnya dan kembali ke ruang tamu untuk membahas tentang tugas yang telah diberikan oleh Pak Teja ketika di sekolah tadi. Dan di sini ini mereka membahas tentang tugas mengenai hak dan kewajiban. Nah, ini juga berkaitan dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bicara tentang hak dan kewajiban sebagai anak di rumah. Seperti itu. Untuk kewajibannya yaitu ini ada untuk haknya. Haknya itu adalah mendapat perhatian dari orang tua. Kemudian kewajibannya itu adalah membantu orang tua untuk pekerjaan rumah. Ini di sini ada Jalu yang sedang membayangkan tentang ibunya. Ini juga ada gambar alat-alat kebersihan gitu. Jadi kewajibannya adalah membantu orang tua untuk menjaga kebersihan rumah dan menjaga adik. Kemudian berakhirlah cerita pada babak yang kedua. Masuk pada babak yang ketiga. Ini sedang kembali di sekolah, ya mereka sedang sekolah di kelas Pak Teja. Pak Teja membahas tentang acara yang akan diadakan oleh sekolah. Ini tentang kebudayaan seperti itu. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Sleman. Kemudian Kalani itu merasa sangat antusias di sini dalam halaman 19 ini. Ia mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaan. Pak Teja, apakah yang boleh tampil hanya anggota kelas kita saja, Pak? Lalu dengan sikap Pak Teja menjawab pertanyaan Kalani. Tentu tidak, karena besok ayah ibu kalian juga akan diundang. Silakan jika ada yang ayahnya pandai bermain alat musik atau ibunya pandai menyanyi, boleh untuk ikut tampil. Jadi di sini ada kolaborasi antara guru, peserta didik, juga orang tua dan masyarakat dalam acara kebudayaan tersebut. Karena yang tampil tidak hanya peserta didiknya saja. Di sini ini mereka saling menyampaikan bahwa orang tuanya bisa memainkan alat musik, bisa menyanyi, seperti itu. Ada yang merasa sangat terharu, ada yang terkejut, wah keren sekali seperti itu. Tapi ada juga yang merasa tidak suka karena merasa iri. Orang tua mereka bisa, tapi orang tuaku kok tidak bisa bermain musik seperti itu. Jadi di sini ada yang tampak iri.
Setelah mendengar ide-ide dari siswa di kelas, Pak Teja mengangkat 2 jempolnya. Pak Teja merasa sangat senang, merasa sangat terharu. Beliau mendukung partisipasi dari siswa di kelasnya. Ya, ini selanjutnya anak-anak mengangguk dan memperlihatkan ekspresi penuh rasa gembira karena mereka bisa berkolaborasi dengan para orang tua. Seperti itu dalam acara kebudayaan yang diadakan oleh sekolah. Akhirnya tiba harinya untuk mereka tampil bersama orang tuanya. Ini di sini jadi MC itu akan memanggil penampilan dari kelas Pak Teja. Ini semua tamu yang datang bertepuk tangan. Di sini ini ada yang memainkan alat musik, ya, memainkan keyboard, ada yang menyanyi, dan juga di sini ada yang menampilkan puisi karena ada musikalisasi puisi. Nah, setelah mereka pentas, banyak dari tamu yang memberikan tepuk tangan karena menyaksikan pentas yang luar biasa, pentas yang sangat meriah dan spektakuler. Seluruh tamu ini bertepuk tangan dan memuji penampilan kolaborasi dari kelas Pak Teja, kolaborasi antara orang tua dengan siswa. Tamu-tamu ini memuji dengan lirih sambil menengok ke kiri dan ke kanan. Kemudian setelah pentas tersebut, orang tua, siswa, dan Pak Teja ini berbincang-bincang di sebuah ruangan, berada di belakang panggung. Mereka saling membicarakan tentang penampilan yang luar biasa. Karena dari para orang tua dan para siswa itu memiliki bakat dan kemampuan yang beragam, yang berbeda-beda, yang unik dan khas. Sehingga bila disatukan memang akan menjadi kekayaan yang tiada duanya. Jadi sesuatu yang mengharukan, sangat luar biasa. Selanjutnya di halaman 28 ini, setelah para orang tua dan siswa itu berganti pakaian, mereka mencoba untuk mengambil kesempatan untuk mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama. Ini mulai mengatur pose, lalu akhirnya mereka berfoto bersama sebagai kenang-kenangan seperti itu. Dan babak ini berakhir. Lalu untuk babak selanjutnya ini bercerita tentang sebuah pertemuan orang tua siswa di sekolah. Jadi sekolah mengadakan pertemuan, mengundang para orang tua dan mendiskusikan tentang program yang berkaitan dengan budaya. Karena tadi setelah pentas itu ternyata pentas budayanya sangat menarik. Jadi sekolah menyadari atau memahami bahwa sebenarnya lingkungan dari siswa itu memiliki nilai budaya yang sangat beragam, yang sangat bagus untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan. Lalu di sini, ini mereka sedang mendiskusikan tentang proyek budaya. Jadi siswa itu diminta untuk mengumpulkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya atau apapun sumber daya yang ada di sekitar mereka untuk dijadikan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Kemudian di sini ini para orang tua sudah siap untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, ini sila keempat ya. Sila keempat itu mereka mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan ide, gagasan, pendapat dalam forum diskusi. Kira-kira seperti itu. Ini ada yang berpendapat, bagaimana kalau bahan yang ada di sekitar itu kemudian diubah menjadi benda berharga seperti pot, bunga, vas, hiasan dinding. Lalu ada yang antusias juga ingin mengumpulkan bambu di belakang rumah untuk dibuat miniatur rumah adat. Orang tua bersedia untuk membantu jika ada yang memerlukan bantuan, kira-kira seperti itu. Ini orang tua sangat antusias untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pendapatnya.
Kemudian di sini Pak Teja merasa sangat terharu dengan ide-ide yang diberikan oleh para orang tua. Seperti itu. Ini juga ada yang ingin mengumpulkan daun jagung di kebun untuk dibuat menjadi kostum tari-tarian ramah lingkungan. Jadi bisa dibuat kostum yang hanya sekali pakai karena mudah ini ya, kalau daun itu mudah untuk diuraikan seperti itu. Tidak seperti plastik ataupun bahan-bahan yang sulit untuk terurai. Ini Pak Teja sangat mendukung pendapat yang diberikan oleh Bapak Ibu yang datang. Kemudian Pak Teja menyampaikan bahwa pendapat-pendapat Bapak Ibu itu akan disampaikan kepada anak-anak ketika di kelas. Kemudian ini tibalah Pak Teja dalam kelas, menyampaikan kepada anak-anak, dan tiba-tiba saja Gerald itu tidak setuju dengan pengumuman Pak Teja karena merasa bahwa itu adalah pekerjaan ataupun tugas yang sulit. Tetapi temannya itu menegurnya dan menasihatinya bahwa tugas ini dapat dikerjakan secara berkelompok atau mereka dapat membantu Gerald ketika merasa kesulitan dalam membuat tugas. Kemudian untuk halaman 35 ini mereka sedang berkumpul bersama. Ini sedang ada aktivitas belajar ya, ini ada buku, ada segala alat tulis, ini mereka sedang bekerja dalam kelompok. Kemudian si Gerald ini kembali merasa tidak percaya diri, dia merasa takut kalau saja tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Tapi teman-temannya berusaha untuk menyemangati dan menasihatinya. Kemudian selesailah Bapak pada sesi ini dan masuk pada babak selanjutnya. Jadi diceritakan di sebuah pos ronda ini ada bapak-bapak yang sedang berkumpul, kemudian kebetulan ada bapak yang berasal dari luar kota, pendatang seperti itu, kemudian mendengarkan bahwa ada pengumuman tentang proyek budaya dan merasa bahwa karena pendatang kemudian tidak tahu apa yang harus dibuat, apa yang mencerminkan dari lingkungan sekitarnya, sumber daya apa yang bisa diubah yang memiliki nilai budaya seperti itu. Ada bapak yang merasa keras kepala bahwa tidak perlu membantu karena hanya pendatang saja seperti itu. Selanjutnya ini masih sama. Sementara itu di sini ini ada ibu-ibu yang sedang membeli sayur. Kemudian mereka berbelanja itu sambil bercanda, berbicara tentang proyek juga. Jadi anaknya sudah memberitahu kepada mereka semua tentang proyek untuk membuat benda yang berharga dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya yang memiliki nilai budaya seperti itu. Kebetulan juga di sini ada yang merasa takut ya, ini ibunya ada yang merasa takut kalau saja tidak bisa membantu anaknya. Nah, ini hanya bahan untuk bercanda saja ini ya. Ada salah satu ibu yang memiliki warung alat tulis, jadi menawarkan kepada teman-temannya kalau ada bahan ataupun alat yang bisa dibeli di warungnya bisa untuk beli di warungnya seperti itu. Kemudian masuk ke desain tanah lapang. Ini anak-anak sedang bermain, ada Gerald, ada Kalani, ada Rendra, dan yang paling kiri ini Jalu. Ini sedang bermain permainan tradisional, engklek ini ya. Kemudian Gerald kembali mengeluh. Dia mengatakan bahwa ya malas sekali untuk proyek budaya ini. Dan Kalani selalu menasihati Kak Gerald dengan rendah hati, dengan sabar. Dia mengatakan bahwa
Gerald itu punya teman dan pasti banyak yang membantu seperti itu. Tetapi di sini juga Jalu itu tampak menyepelekan bahwa sudah nanti bisa diserahkan kepada orang tua saja, biar orang tua saja yang membuat seperti itu. Dan Kalani akhirnya mencoba untuk menasihati Jalu bahwa ini adalah proyek kita bersama, bukan proyek para orang tua seperti itu. Jalu itu kan tampak keras kepala dan akhirnya teman-temannya itu menjadi marah dengan Jalu. Tetapi lalu Jalu itu di dalam cerita ini meminta maaf kepada teman-temannya karena merasa bahwa ia sangat keras kepala. Meminta maaf meminta maaf dan memahami bahwa ini adalah tugas bersama, bukan tugas orang tua. Dan teman-temannya ini menasihati bahwa kita harus tetap optimis bahwa kita itu akan bisa mengerjakan proyek budaya ini. Kita akan bisa mengumpulkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk dibuat sebagai benda-benda yang bermakna, benda-benda yang berguna, yang bermanfaat, seperti itu. Di sini Jalu pun menyadari bahwa, ya teman-teman, aku minta maaf ya, besok kita buat sama-sama deh, seperti itu. Jalu pun mau untuk ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas proyek budaya tersebut. Di sini ini masih ada teman-teman Jalu yang memberikan nasihat kepada Jalu bahwa perbuatan Jalu ini tidak baik jika diulangi, karena dapat membuat teman-temannya jengkel, kemudian menampakkan keras hati, seperti itu. Kemudian berakhirlah cerita di babak ini. Masuk pada babak berikutnya. Jadi di suatu sore yang cerah itu tampak seorang bapak ketua RT sedang menuntun sepedanya. Ini baru saja dari memanen daun singkong dari kebunnya. Kemudian ketemu dengan anak-anak ini yang sedang bermain. Ada Gerald, ada Rendra di sini. Kemudian Pak RT yang melewati jalan tersebut itu menawarkan daun singkong kepada Kalani dan kepada yang lain. Nih, Pak RT itu ingin mereka membawa daun singkong itu untuk diberikan kepada orang tuanya untuk dimasak, untuk diolah, karena mengandung nilai gizi dan banyak manfaat, seperti itu. Ini masuk pada Pancasila, sila yang pertama, karena mereka belajar dari lingkungan sekitar juga. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ini di sini. Tapi si Gerald ini bertanya kepada Pak RT apakah punya kantong plastik. Ini karena merasa sulit untuk membawanya, maka minta kantong plastik. Lalu Pak RT itu memberitahu bahwa kantong plastik itu sulit untuk diuraikan. Dan juga Gerald menjawab bahwa karyawan di rumahnya itu biasa mengumpulkan kantong plastik di tempat sampah lalu membakarnya di belakang rumah. Dan di sini jelaskan bahwa ketika plastik itu dibakar, itu dapat menyebabkan pencemaran udara yang membuat tidak sehat, lingkungan jadi tidak sehat. Jadi Gerald diingatkan tentang bahaya menggunakan kantong plastik. Nah, ini ada satu quotes ya, terkadang kita tidak bisa mengubah perilaku seseorang. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah orang lain, kita harus bisa mengubah diri sendiri, mulai melakukan hal-hal positif dari diri sendiri. Kemudian ini tentang biodata saya, seperti itu. Dan ini adalah sinopsis dari buku cerita ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai buku cerita ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon saran dan masukan yang membangun untuk buku cerita yang telah saya buat. Terima kasih.